Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan ngopi yuk. Ke ya gue Zafran. Perkenalan lagi. Ya udah. Monggo di ujung. Di sini ada Dani dan samping ada Ustadz Seperti biasa, Iwan. alhamdulillah kita masih bersama semua. Saya Iwan dan kita kembalikan lagi pada hostnya Bang Japran. Nih, oke. Tema hari ini adalah sebenarnya kita masih bingung sih kata-kata yang enak gimana. Biar gak terlalu ngejudge ya. Iya. Bicarain apa nih, cewek atau cowok nih? Hubungan Tat sebenarnya. Hubungan suami istri lebih tepatnya ya. Iya. Oh gitu. Istriku, kamu di mana? Temanya di situ deh. Dapur lah Bang. Ya, gue belum punya. Oke, jadi gini Tat. Sempat kita singgung ya di awal tadi ya. Kita berbicara mengenai keteladanan mungkin ya, keteladanan seorang istri nih terhadap suami. Yang katanya bahwa istri itu adalah ahli surga. Tapi kenapa bisa jadi ahli neraka juga? Oh gitu. Nah itu kenapa itu? Kenapa tuh? Ditanya sama istrinya lah. Bukan gitu, Pran? Ya jangan nanya gue dong. Gue iya, nggak lu belum tahu. ada ya? Ya gue saya nggak tahu. Iya. Mulai dari mana ya kalau gitu Nah, ya? Dia Baik, sendiri bingung coba ya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini nih sharing yang luar biasa nih ya. Ngomonginnya bicara masalah tanggung jawab ya. berat. Alhamdulillah hari ini yang diomongin istri dulu kali ya. Mungkin Tanggung besok. jawabnya tanggung jawab kita lagi. Iya. Nah, ya. Enggak sih, gue sih entar sih. Beluman. Ya. Ya mungkin sama-sama kita ketahui yang pertama ya bahwa adanya suami dan istri adalah karena prosesnya ijab kabul. Ya, cuman gara-gara aku terima nikahnya Fulanah bin Fulan gitu ya. Dengan mas kawin yang tersebut tunai, maka dikatakan sah. Padahal gara-gara cuman gitu doang. Kan Sesimpel enteng itu gitu. ya? Simpel gitu. Sesimpel itu ya. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Yang kita senang kita terima adalah bahwa kita dapat istri nih, dapat teman hidup. Ya. Tapi di sisi lain yang kadang-kadang tidak dipikirkan dan yang sering dilupakan oleh para kaum ikhwan adalah bahwa tanggung jawab itu total berubah menjadi tanggung jawab kita sebagai suami. Ketika ada ambil suami maka lepaslah tanggung jawab istri dari keluarganya dan pindah kepada seorang suami. Termasuk dosa-dosa istri pun adalah Dosa suami. menjadi dosa suami sekarang. Oke, Gitu ini, ya. ini dosa Nah, istri, ini nih. dosa istri yang sebelumnya atau ketika sudah Setelah. Ya bersuami? ketika nih? sudah Udah- ijab kabul udah dong. kabul. Kalau ijab kabul kan kayak ente apa namanya beli sesuatu gitu ya. Ketika ente beli sesuatu kemudian ada mahar yang diserahkan kepada pedagangnya, kemudian diserahkan barang diterima sama kita, Iya. ada ijab kabul. Nah, setelah itu baru barang itu menjadi tanggung jawab kita Tanggung kan jawab. begitu. Iya. Tapi lucunya ya, segampang itu kita bernikah, tapi segampang itu ya untuk perceraian di sekarang ya. Iya, ketika berpikir tentang gampang, ya kalau kita ngelihat data kelihatannya gampang. Iya. Tapi kalau ketika kita melihat kepada ilmu, nah ini ternyata susah loh bang Iya, belakangnya bang. belum setahun cerai dong. Setahun cerai, 2 tahun cerai. Ini segampang itu loh. Ya, Ya kan? zaman sekarang iya kayak Iya, gitu. gampang banget ya. Tahun 2 tahun 3 tahun. Ya. gitu kan. Makanya ini yang perlu kita ingat-ingat nih, ya. Bahwa kadang-kadang kita kan sebagai suami gitu ya. Banyak orang bilang suami itu harus banyak tinggi ilmunya. Hmm. Kita boleh memperbanyak akhlak kita, ya. Daripada istri-istri kita boleh istri boleh mencari orang yang lebih beragama daripada dirinya gitu ya. Artinya di situ kan kelihatan bahwa yang laki-laki kok kelihatannya lebih semua gitu ya. Diharapkan tuh lebih gitu ya, lebih berilmu, Ekspektasinya lebih gede. ya, berarti. lebih berakhlak, lebih beragama gitu kan. Namun ketika setelah menjadi lingkaran pernikahan di antara istri dan suami, maka tanggung jawab akhlak istri jatuh kepada suami, Anak istri ya. anak dan istri. Iya. Anak dan istri, bukan Iya. istri aja ya. Iya, tapi kan ini kan kita Anak dan ya istri ini ya. kan kita baru Dari poin ngomongin jenjang pertamanya. pernikahan nih. Hmm. Ya baru nikah kan nggak mungkin Ya. kecuali
punya anak bawaan gitu. Betul. Ya, buy one get one. Ya. Atau ya sudah lah ya. Ya. Artinya ketika itu tanggung jawab pendidikan akhlak, pendidikan agama, bahkan keilmuan seorang istri pun menjadi tanggung jawab suami gitu ya. Yang sering dilupakan adalah ketika nikah, orang merasa udah deh ya, gue punya teman buat senang-senang. Padahal di balik itu semua, ketika tanggung jawab orang tua pindah kepada suami, bahkan setiap kesalahan istri, suami nanti akan menjadi tameng dia di akhirat sebagai pertama kali menghadapi api neraka gara-gara kesalahan istri. Bentar Tat, ini setiap kesalahan istri, Iya. setiap di garis bawah ya, setiap apapun. Iya. Entah itu mungkin ya kita tahu lah ya. Bacot. Kalau kaum wanita kan biasanya kalau udah ketemu ngumpul nih, terkadang ngegibah. Enggak dia juga sih Pak. Iya, cowok sih. juga. Kita juga Pak. Cowok-cowok sekarang tuh julid Iya loh. sih emang. Belum lagi omongannya. Ya kadang kita kan nggak tahu di luar sana ya, kalau cewek-cewek mungkin ada yang nyakitin hati temennya atau apa. Itu termasuk kita juga yang nanggung gitu sebagai suami gitu. Iya, jadi makanya gini kan, batasan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab itu, yang mempunyai kelebihan ya, adalah memberikan peringatan dulu kepada orang yang tidak tahu kan. Makanya dalam berumah tangga itu, upaya suami untuk mendidik ilmu, mendidik akhlak, mendidik agama kepada istri itu sudah dilakukan atau belum? Kemudian peringatan-peringatan sudah disampaikan atau belum? Ya. Ketika hal-hal seperti itu tidak disampaikan, ya, kita hanya mikirin senang-senang aja, kemudian kita mikirin cuma bagaimana kita menggapai dunia sebaik-baiknya, melupakan proses-proses yang namanya ada ibadah dan dosa. Nah, ini yang membuat suami menjadi dalam kondisi Serba salah. telur di ujung tanduk nih. Ya. Dia menikmati kondisi lingkungan yang ada dengan adanya seorang istri sebagai teman hidup dia. Dia menikmati yang namanya proses keduniawian yang selama ini berpikir sendiri, sekarang ada teman berpikir. Tapi selepas dari itu semua, ternyata ada tanggung jawab lain yang harus dia kerjain. Dan resikonya adalah di hadapan Allah kelak nanti. Tapi itu dilematis. Kalau gue tanggap ya, umuran maksudnya gini, gue pernah berada di masa yang kayak yang bisa dikatakan sindrom a quarter of life gitu kan, sindrom seperempat hidup gitu, dimana ya lu umur 25an gitu tuh, 20-25 tuh kayak merasa teman-teman sudah mulai menikah, terus ada anak segala, kayaknya enak banget. Terus habis itu kalau gue liat sih rata-rata tuh kayak yang sebenarnya lu tuh pengen nikah tuh karena bosan sama orang tua sih sebenarnya. Bosan karena sama orang tua atau bosan hidup sendiri gitu? Peraturan. Oh, aturan. Jadi kayak yang udah pertama itu peraturan orang tua, yang kedua ya lu kayak bosan hidup sendiri gitu kan. Kita lihat teman-teman enak banget ya gandengan gitu kan. Halal lah ya. Ya bisa dikatakan gitu kan. Nah enggak, maksudnya pada akhirnya mereka lupa gitu kan, kayak gue tuh sesiap apa untuk menikah gitu loh. Lupakan tanggung jawab. Tanggung jawab ya, efek tanggung jawab di akhirat nanti gitu kan. Taruhlah bukan kita, mungkin kita maksudnya pola pikir kita nggak berpikir untuk akhirat dulu nih gitu kan. Lebih ke duniawinya. Maksudnya tanggung jawab itu kan nggak segampang itu itu kayak yang gue terima nikahnya udah selesai, kita bisa berdua ngapa-ngapain, udah nggak pakai dosa segala macam kan. Tapi kan ada tanggung jawab yang nafkah lahiriah, batiniah kayak gimana gitu kan. Gitu maksudnya yang kayak yang lo nggak tahu secara esensi pernikahan itu sih sebenarnya. Iya, makanya ini kan sebetulnya ketika kita bicara masalah istri kita ada di mana, itu jadi berakibat pada kita juga ada di mana nantinya gitu kan. Tapi sebelum kita bicara masalah itu, makanya di sini perlu dikupas Bang, ketika sohib-sohib kita yang beriman ini, barangkali Bang Jafran juga gitu ya, yang ingin menghadapi masa-masa pernikahan, jadi kan harus dilihat secara global bahwa dalam pernikahan itu nggak cuma sekedar senang-senang dunianya aja. Iya. Ya bahkan kan tujuan dalam pernikahan ini mau tujuannya ke arah mana sih? Betul. Apakah hanya di sebatas dunia doang? Atau kita mau nanti membentuk suatu rumah tangga di akhirat juga kan gitu. Nah, yang perlu diingat pertama-tama adalah kayak tadi Bang ya,
pindahnya tanggung jawab dari orang tua kepada suami, yang artinya tadi sedikit banyak salah istri menjadi api neraka buat suami ini. Iya. Ya, kalau istri salah, Istri kalau salah. kita tidak mengingatkan dengan baik, ya. Maka nanti kan di hadapan Allah ada orang-orang yang bertengkar antara suami dengan istri, saling menjatuhkan satu sama lain. Kenapa? Karena di hadapan Allah nanti ketika hisab, masing-masing itu udah berpikiran tentang bagaimana caranya diri kita ini selamat gitu loh. Iya. Ya. Maka ada anak yang menjatuhkan bapaknya mencari keselamatan dari istrinya dan lain sebagainya ya. Ini akan terjadi di hadapan Allah. Nah, ketika kita berpikirnya jauh pandangan kita ke depan, ya seperti itu, niscaya rumah tangga kita juga akan dibentuk dengan rumah tangga yang berpandangan ke depan seperti itu. Yang sama-sama istri juga berpikiran seperti itu, suami seperti itu, kan akan jauh lebih enak. Jadi yang suami hati-hati dalam menasihati istri, yang istri juga hati-hati dalam bertindak, kan gitu ya. Ya karena gue tuh melihat kayak misalnya gini, si cewek bosan nih sama peraturan orang tuanya gitu kan. Kayak misalnya bentar kayak yang ngasih contoh menekankan gini ya misalnya kan. Contohnya adalah lu itu kata orang tua nih, lu tuh nggak boleh pulang jam sekian gitu. Betul. Kan. Tapi ketika sama suami udah enak nih, suami juga gaul gitu misalnya kan, ada dealing gitu kan. Gue mau cabut jam segini, ya udah terserah gitu. Mungkin harapan mereka seperti itu, tapi kan mereka tidak tahu efek dari itunya gitu loh. Baik, bismillah ya. Kita langsung angkat aja dari kitab Uqudul Jain fi Bayani Hukuzu Zaujaini ya, dari kitabnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya, di situ kan ada etika-etika dalam berumah tangga. Nah, yang perlu dilihat di sini sama Sohib yang beriman, wabil khusus kepada akhwat gitu ya, bahwa ketika pernikahan hanya ingin melepaskan diri dari aturan orang tua, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup kita ini penuh dengan aturan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang perempuan diatur sedemikian rupa bahwa orang tuanya harus ditaati ketika dia masih berada di rumah orang tua. Iya. Ya. Di mana yang ditaati adalah sebetulnya bukan perintah orang tua tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika pernikahan terjadi, maka tanggung jawab dan peraturan jatuh kepada peraturan suami. Yang artinya wanita tetap di bawah peraturan. Ya. Yang artinya apa lagi? Bahwa berpikirlah kaum wanita bahwa sesungguhnya kalian memang hidup sudah diatur, dimanapun kalian berada sudah diatur. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa ketika nikah maka akan lepas dengan segala aturan-aturan yang baru. Ya, ini perlu dilihat lagi ketika membuat peraturan yang baru dengan peraturan yang seenak-enaknya. Apakah suami yang kalian pilih itu yang membuat aturan baru itu sudah memenuhi peraturan Allah? Kalau belum, artinya keluarga yang akan kalian bentuk ini mau arahnya kemana? Betul. Gitu ya. Karena dalam kitab yang diciptakan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu mengatakan bahwa hendaknya suami memberikan peringatan kepada istrinya. Jadi ketika kita menikah, sebelum menikah bahkan kalau perlu ya, diingatkan kepada calon istri kita bahwa sesungguhnya ketika dia pindah kepada suaminya, itu tidak lebih seperti seorang hamba sahaya yang pindah kedudukannya dari tuan ke tuan. Ya. Yang artinya apa? Di mata tuannya, dia akan mengatur si hambanya ini kan. Hambanya ini si istri ini. Artinya nanti ketika dia sudah menikah dengan suaminya, harusnya si istri ini sudah punya wawasan bahwa dia harus tunduk sama suaminya dengan penuh keikhlasan. Ini bukan ini hanya perumpamaan ya, jangan dianggapin lu bener-bener budak gitu ya. Iya, tapi kan di sini artinya bahwa istri itu memang penuh pembatasan dalam hal kebebasan ya, karena di sini memang wanita ini benar-benar dijaga dalam kondisi kemurniannya, dijaga dalam kondisi kesuciannya, dijaga dalam kondisi kehormatannya. Sebagaimana kalau sohib-sohib yang beriman punya mutiara yang sangat mahal, itu tentu akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Nggak mungkin ditaruh sembarangan. Ya, pasti akan dijaga. Nah, begitu juga ketika kita punya istri, perhiasan yang paling baik di dunia ini, ya, itu bukan mutiara, tapi istri yang solehah. Bayangin kalau kita punya mutiara dijaga seperti itu, bagaimana kita menjaga istri yang harusnya justru lebih mulia daripada benda-benda yang ada di muka dunia ini, gitu kan? Ya, bahkan dalam penggunaan harta pun si istri sudah layaknya dia harus minta izin kepada suaminya. Ya.
Maksudnya gimana nih? Penggunaan harta. Penggunaan harta. Jadi ada istilah hianat harta kepada suami. Ya, salah satu contohnya adalah si istri itu tidak boleh memberikan makan orang lain tanpa izin si suami. Ya. Kalau memang dia adalah seorang istri yang benar-benar pengen berbakti kepada suami, ya, atau ingin yang menjadi ahli surga, yang benar-benar menjaga benar harta-harta si suami ini yang dititipkan kepadanya gitu. Berarti nggak ada istilahnya uangku, uang kamu, uang aku. Memang gitu. dalam Islam itu diatur bahwa kalau istri punya pendapatan, uang itu adalah uang istri. Ya. Kemudian kalau suami punya harta, maka harta suami juga harta istri. Dalam artian pemakaiannya harus dikontrol bersama-sama gitu. Tapi kalau misalnya istri punya harta, ya, meskipun itu adalah duitnya dia, alangkah baiknya dipertimbangkan bersama suami penggunaannya supaya tidak menyalahi hati sang suami. Walaupun itu hanya untuk sedekah berarti ya. Mungkin kalau untuk sedekah nih berbeda, Pran. Enggak, ya mungkin tadi kan dibilangin contohnya memberi makan kepada orang lain gitu. Dia beliin makan untuk orang lain gitu, tanpa izin suami mungkin ya, Tat ya. Enggak, maksud gue untuk sedekah. Gue misalnya ada istri nih, habis sedekah itu. Tapi setelah sedekah itu dia harus report ke suaminya dong, berarti dengan kata lain. Sebagai contoh gini deh, ya. Ada seorang istri yang punya pendapatan, ya. Boleh nggak dia nolong orang lain dengan hartanya? Boleh. Ya. Yang minta tolong ini adalah perempuan. Iya. Ya. Sama-sama seorang istri. Dia minta tolong nih. Ya. Misalnya meminjamkan sejumlah uang kepada si temannya ini. Pinjam ya. duit. Ini kan baik, sudah kontrolnya kan baik. Tapi sebagai seorang suami yang berpikiran panjang ke depan, akan berpikiran apakah yang meminjam ini suaminya sudah tahu atau belum? Kan harusnya seperti itu, ya. Karena di balik tingkah laku yang dilakukan oleh seorang istri pasti ada yang bertanggung jawab di belakangnya, yaitu seorang suami. Nah ini kan siapa tahu minjemnya sembunyi-sembunyi ya, gitu ya. Kan nggak mungkin kalau istri kita ini langsung komunikasi dengan suaminya, atau nggak mungkin kan dia mungkin bertanya langsung kepada istrinya tadi, ya kalau emang istrinya tadi bisa diajak komunikasi terbuka si anak ya yang minjem tadi ya. Tapi kalau enggak, ini kan menjadi suatu masalah. Nah, kalau misalkan si wanita itu belum berkeluarga nih. Nah, kalau wanita ini belum berkeluarga, artinya kan ada orang yang bertanggung jawab di belakangnya, tetap seorang wanita yang bertanggung jawab, yaitu orang tua gitu loh. Ya. Oh, dicek dulu ya, gitu. Nah, ini kan contoh kemaslahatan ilmu dalam keterbukaan dalam rumah tangga, etika dalam rumah tangga ya. Jadi cenderungannya sih lebih menjaga istri itu agar tidak menemukan suatu masalah ke depannya. Ya, gitu. Ya ini yang kadang-kadang kita lupakan dalam proses-proses pernikahan pada nih, Bang Japran ya. Tapi istri juga nggak boleh serta-merta mengatur suaminya berlebihan. Kok begitu? Ya tadi dibilang bahwa tanggung jawab istri akan pindah kepada suami, artinya suami bertanggung jawab. Artinya aturan-aturan yang baru adalah aturan suami. Terus bagaimana dengan suami? Apakah suami boleh bebas begitu aja? Tidak, jawabannya enggak. Ya tadi Bang Japran bilang, mungkin kalau istri suka gosip di luaran, sekarang menjadi dosanya suami. Terus bagaimana dengan suami-suami yang doyan gosip di luaran? Dosanya siapa? Ingat sekali lagi, dosa orang tua juga. Dosa orang tua karena juga. Suami ini masih harus berbakti kepada tetap ke orang tua. Orang tua ya. Dosanya kita ke orang tua ya kan. Jadi ketika pernikahan itu mengatakan adalah sebagai bukti cinta, bukti sayang kepada seseorang, seorang istri itu harus tunduk dan memikirkan sayangnya kepada suami, tingkah lakunya harus dipikirin apa yang dilakukan, efeknya adalah ke suami, sang suami juga begitu. Ketika melakukan sesuatu, ingat dia harus tetap sayang kepada orang tuanya. Tapi berarti bisa dikatakan bahasa kasarnya adalah akan terlihat ribet di duniawinya ya, maksudnya yang perempuan harus apa-apa izin suami, nggak boleh ngapa-ngapain segala macem, peraturannya jadi lebih ribet segala macem secara look duniawi seperti itu. Tapi efeknya tuh nanti di akhirat berarti ya gitu. Sama bentar Pak, sorry, kayak misalnya laki-laki pun kayak melihat kok suami enak-enak aja bebas ngapa-ngapain aja segala macem.
Tapi kan mungkin di duniawinya bebas ya kan, tapi efek di akhiratnya kita nggak akhiratnya tahu nanti, gitu. Iya, sama juga kan ketika ada yang cerita sahabat Rasul ya Tat ya, yang dia berkunjung ke rumah yang dia mencari minum tuh. Iya, iya. Dan akhirnya kan si wanita ini tidak membolehkan masuk kan. Iya. Dan dia harus nunggu sampai si suaminya datang. Iya. Ketika suaminya datang, baru ditanya boleh dikasih minum nggak gitu kan. Sama ada cerita lagi. Padahal kalau kita lihat duniawi ya, itu kan simpel gitu kan. Cuman air gitu ya. Cuman air, kasih aja tinggal gitu. kasih aja. Pasti orang-orang nggak tahu ya, mungkin beberapa orang-orang mikir, ah dia kan cuma minta air doang, ya udah kasih aja lah. Kasian. Sesimpel itu ya. Ah ini kan gue juga sedekah nolong gitu kan. Tapi justru itu malah melanggar Tat ya. Yang benar itu harus nunggu suami, atau ya zaman sekarang telepon lah minimal, telepon si suami minta izin gitu. Sekarang lebih simpel ya, lebih gampang ya dengan fasilitas yang ada ya. Apa? Iya, lebih telepon, WA bisa langsung jawab ya. Belum. Maka itu kan di dalam kitab Uqudul Hijain itu disebutkan kan, dikutip oleh An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi di situ pertama kali yang dikatakan hisabnya seorang istri ya, dikutip dari hadis Rasulullah bahwa hisabnya seorang istri yang pertama pada hari kiamat adalah sholatnya, kemudian suaminya. Ya. Oh ini untuk istri ya? Ya. Sholatnya, lalu kedua suaminya. Ya. Makanya di situ ada disebutkan ada 4 kriteria istri-istri yang masuk surga dan istri-istri yang tergolong penghuni neraka. Gitu ya. Ya, di antaranya tadi pada nih, ketika seorang istri itu menjaga sikap etikanya, akhlaknya terhadap suami gara-gara memberi minum saja gitu ya. Memberi minum saja ya, maka istri itu juga menjadi kategori istri yang penghuni neraka. Maka dikatakan oleh kisah tersebut kan, Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga ya, karena diantara 4 kriteria istri penghuni surga adalah istri yang mentaati perintah Allah dan mentaati suaminya. Sampai ada turun kisahnya dulu itu, ada seorang istri, orang tuanya meninggal. Iya kan, suaminya bilang, lu jangan kemana-mana sampai gue pulang. Suaminya kan pergi perang tuh, ya kan. Saat suatu hari orang tuanya meninggal gitu kan, udah dikabarin, bapak lu meninggal nih. Iya, gue nggak bisa keluar gitu, karena gue nggak boleh sama laki gue gitu kan. Gitu. Terus akhirnya terdengarlah cerita itu sampai ke Rasul gitu, dan Rasul bilang ini orang masuk surga nantinya. Ahli surga, gitu. iya. Ya. Perkara gitu doang. Padahal bapaknya meninggal ya. Ibunya meninggal ya. Bahkan ketika ada kabar orang tua meninggal pun, seandainya si suami belum mengizinkan keluar rumah, itu tetap nggak boleh berarti ya. Iya, kalau kita ngikutin, walaupun orang tua gitu kan. Iya, kalau kita ngikutin dari apa namanya kisah tadi jelas ya. Apa namanya, tetap harus izin suami. Tapi kan kondisi pada saat itu kan suaminya tidak bisa dihubungin. Iya. Ya, kondisi pada saat perang. itu, Iya. pada saat itu. Tapi kalau sekarang ya masa iya si suami nggak ngizinin untuk seperti itu gitu ya. Tapi maksudnya itu contoh sangat beratnya Jadi tanggung seorang jawab istri. suami gitu kan. Maksudnya perkara itu doang bisa jadi surga loh gitu. Iya, ya makanya kan Keteladanan istri. Ya teladanan istri dan beratnya perkataan suami itu seperti itu loh gitu kan. ya. Beban juga ya. Ya makanya kan di sini ada 4 kriteria penghuni surga tadi. Yang pertama itu adalah istri yang memelihara kesuciannya, ya, kehormatannya. Ini yang kadang-kadang menjadi polemik dan timbal balik buat seorang istri nih ketika bicara masalah kehormatan dan kesucian. Ya, si istri ini kadang-kadang mempunyai posisi yang serba salah dalam tanda kutip ya, ketika dia bergaul di dunia luar kemudian harus bertabarut atau berdandan. Ya tuh itu gimana tuh? Ya ini Kayak berdandan dalam artian ya buat orang lain. Ya contoh lu sebagai marketing komunikasi PR, lu nggak mau ketemu klien harus rapi gitu kan. Ya, ini makanya saya bilang tadi resiko ketika seorang wanita atau seorang istri yang memang harus bergerak di dunia luar ya, ketika dia berdandan kemudian
memang ditujukan bukan untuk suaminya. Ya, ini kan harus banyak izin-izin sama suami ini, harus banyak-banyak minta ikhlasnya sama suami. Ya. Dia dandan di luar seperti itu, menor dan menarik perhatian orang lain, apakah di rumahnya juga seperti itu? Ya itu jadi koreksi kita bersama ya, Sohib yang beriman, wabil khusus kepada akhwat. Ya, apakah kita sudah mendapatkan izin dari suami gitu ya? Karena itu begitu nanti ada ketertarikan dan menimbulkan hawa nafsu, bagi yang melihatnya akan menjadi dosa bagi si pelaku dan yang lihatnya juga. Yang artinya suami bagian dosanya nih. Gitu. I was there. Ya. Dan berhubungan dengan dandan, pernah juga baca satu hadis ya. Ketika wanita itu keluar dari rumah menggunakan wewangian yang berlebihan, itu sebenarnya dilarang juga ya, atau gimana tuh? Iya, makanya kan ada tata cara berdandan bagi laki-laki dan perempuan. Untuk penggunaan wangi-wangian, laki-laki itu disunahkan untuk menggunakan yang wanginya memang menyengat. Ya. Oh, justru kalau laki-laki yang menyengat. Iya. Kalau perempuan justru yang Soft. tidak tercium baunya untuk jarak jauh. Ya. Jadi kebalik nih. Ya. Karena kita selama ini pemikiran lu wangi amat lu gitu kan. Kalau cowok-cowok lah biasanya lah. Sahabat Rasul itu ada yang baru keluar rumah itu yang jarak sekian ratus meter tuh. Oh ya? Rasul udah tahu beliau akan datang. Wanginya tuh nyampe gitu. Gue tuh pernah tuh dibilangin kayak apa? Jadi tiap kali gue datang di tempat kerjaan, ya itulah gitu kan, tempat lu kayak kuburan baru loh katanya. Nah iya itu kan yang sering yang tadi maksud gue gitu, yang lu wangi banget. Kan kalau di anak tongkrongan bisa gitu. Laki-laki ngumpul terus ada yang wangi satu dicengin. Justru padahal itu emang bener ya. Makanya kan seperti itu. Dicari yang wangi-wangiannya itu memang mempunyai jangkauan yang cukup jauh, kemudian yang disukai banyak orang, Pak. Ya, jadi begitu orang nyium juga nyaman-nyaman aja gitu ya. Jangan. Untung parfum gue mantep ya. Ya, nggak usah sebut merek lah. Ya. Baru pengen ngomong. Parfum gue. Iya udah. Ya, termasuk bibit. Isi ulang. Condet. Ya, termasuk ketika menjaga kehormatan dirinya dan suaminya itu kan juga membuat dia masuk ke dalam surga ya. Jadi yang kedua, istri yang mentaati perintah Allah dan suaminya tadi. Yaitu tadi ya penjabaran mungkin kalau kita jabarin banyak, contoh-contohnya juga banyak. Tadi kita udah ambil contoh satu ya. Bahkan tadi yang istri seorang sahabat itu dari ibunya sakit itu sudah diinformasikan, tapi dia nggak bisa berangkat. Ya. Karena suaminya belum pulang gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada yang namanya teleponan. Kemudian sampai ibunya sekarat pun diinformasikan, dia nggak bisa pulang juga. Sampai ibunya meninggal nggak bisa pulang juga gitu. Sampai suaminya pulang barulah dikabarin bahwa dia kemarin ibunya meninggal. Ya suami cuma bilang kenapa kemarin nggak pulang? Karena belum dapat izin. Ya kondisi seperti apa? Ya, ternyata didengar oleh Rasulullah dan dikatakan bahwa yang seperti itu adalah ahli surga. Dengarkan itu bukti, simpel itu loh. Kemudian yang ketiga, yang banyak anaknya, penyabar, mudah menerima pemberian yang sedikit, ikhlas dari suaminya. Kemudian mempunyai rasa malu. Kalau suaminya nggak ada di rumah, dia akan memelihara dirinya dan harta suaminya. Ya. Dan kalau suaminya ada di rumahnya, dia mengekang lisannya. Artinya mengekang lisannya itu menjaga lisannya terhadap orang lain maupun terhadap suaminya, wabil khusus gitu ya. Oh berarti menjaga omongannya dia. Nah ini kebanyakan kan karena kita ngerasa dia suami gue ini udah ngomong nyeplos aja seenaknya. Laki gue sans ini orangnya gitu ya. Padahal jujur aja para wanita, kalian juga pengen kan kalau mendengarkan suaminya berkata baik-baik. Ya. Mendengarkan suara-suara yang sama-sama indahnya gitu dari mulut sang suami, atau suami juga pasti pengen mendengarkan suara yang indah dari seorang istri. Ya. Yang keempat, istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia mempunyai anak yang banyak, tetapi dia menahan dirinya untuk kepentingan anak-anaknya.
memelihara dan memperbaiki tingkah lakunya kepada mereka dan tidak menikah lagi karena khawatir kalau menikah lagi anaknya akan disia-siakan. Emak gue. Asli itu emak gue. Amin, mudah-mudahan Umi masuk Amin. termasuk dalam amin, kriteria amin, penghuni amin. surga gitu ya. Tapi gini Tat, itu kenapa di poin ketiga sama keempat menyinggung mengenai banyak anak? Mm-mm. Kenapa ditekankan banyak anak gitu loh? Salah satu tujuan pernikahan itu apa, Pak? Berkembang biak. Keturunan. Ya, mencari keturunan. Keturunan Ya. Pran, lebih tepatnya. Iya sih, iya. Kemudian untuk memperkuat barisan Islam juga modalnya dari mana? Anak. Ya, tuh. Ya, Jadi banyak makanya lah. ditekankan banyak anak. Ya, Tapi makanya emak gue ngegedein gue berasa 10 anak kata emak gue. Umi punya Gue anak pengen nyetuk satu. cuman gak enak. Umi punya anak satu tapi kayak 10 anak rasanya. jadi banyaknya itu bukan banyak angka ya, Bang. Iya, banyak Banyak dosa. kelakuan. Ya, jadi termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu kan, dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kamu, yaitu anak. Jadi emang termasuk juga dalam Islam itu di Al-Quran juga disebutkan seperti itu ya. Kemudian memperbanyak umat muslim ya. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud ya, nikahilah perempuan yang pencinta, yaitu yang banyak cintanya kepada kita gitu, dan juga yang dapat memberikan anak yang banyak, karena sesungguhnya berbangga dengan sebab banyaknya itu kamu bersebab dengan berbangganya kamu itu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Jadi karena kita banyak anaknya, memperkuat barisan umat Islam, maka itu termasuk kebanggaan kita. Apalagi kalau anak-anaknya semua anak solehah gitu kan, soleh dan solehah gitu ya, maka itu akan membuat kita kuat gitu ya. Terus keberkahan bagi orang-orang yang punya anak di dunia gitu ya, itu juga termasuk kenikmatan dalam berumah tangga ya. Karena ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan panjangkanlah umurnya dan ampunilah iya gitu ya. Yaitu Rasul pernah mendoakan sahabat-sahabatnya dengan doa yang seperti itu. Ya, itu dalam hadis Hasan. Ya. Tapi Rasul kalau pernah mengucap seperti itu. misalnya tadi kan salah satu dari poin ketiga dan keempat itu adalah banyak anak gitu istilahnya kan. Pertanyaan gue dua. Semakin banyak anak, populasi masyarakat akan lebih banyak gitu kan. Otomatis itu kan akan mempersulit apa istilahnya pemerintahan dan perekonomian lah, karena kan lebih banyak orangnya tapi lapangan pekerjaannya tidak sebanyak itu. Pertama. Yang kedua pertanyaan gue adalah itu tanggapan secara Islami seperti apa? Yang kedua adalah bagaimana seorang wanita soleha tapi dia tidak punya anak? Itu gimana tuh Tat? Yang belum punya anak Belum juga. punya anak gitu. Tidak mau punya anak atau tidak Memang bisa dapet-dapet, punya anak. nggak bisa dapat Ya anak. udah kalau gitu. itu kan takdirnya Mas, Bang. Beda halnya mungkin kalau yang nggak mau ya Tat ya. Ada loh, zaman sekarang banyak loh. Iya banyak. Gue nggak mau punya anak Nge-hold dulu lah. Iya. Lebih tepatnya nge-hold dulu Iya. sih sebenarnya. Ya pada intinya tuh gini ya, masalah kalau itu kan masalah keinginan dan takdir tadi ya. Kalau takdir ya udah mau bilang apa lagi, yang penting kan dia sudah berusaha ya. Kalau kita nggak punya anak gimana gitu kan, kita bisa aja nanti dalam hal mendidik, bagaimana Rasulullah juga pernah mengangkat seorang anak gitu kan. Nggak ada larangan dalam Islam, tapi aturan-aturan dalam mengangkat anak itu juga yang harus kita perhatikan ya. Karena anak ini kan termasuk amal jariah ya. Amal jariah itu bagaimana sih? Ya ketika dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ya Allah, pelihara orang tuaku sebagaimana mereka melihara aku sejak kecil. Ya, jadi ketika kita melihara dengan kasih sayang, dengan kesenangan kepada anak ya, kemudian anak berdoa seperti itu, niscaya Allah akan balas dengan hal seperti itu kepada kita gitu kan. Nah itu yang kita harapkan ya. Terus bagaimana kalau nggak punya? Ya udah ambil aja, adopsi anak atau pelihara anak-anak yatim yang memang nanti bisa berdoa seperti itu kepada kita di
hari tua kita kelak gitu kan. Tapi kan agak ribet maksudnya kayak dari segi Umi pernah cerita ngadopsi anak itu. Ya apa, gue pernah meminta lah gitu kan, ngadopsi anak itu tidak segampang itu katanya. Betul. Gitu kan. Betul. Pertama kita tidak bisa ngebentak itu anak, which is misalnya anak itu berbuat salah, kita mungkin bahasa kasarnya tidak bisa semena-mena ke anak kandung gitu istilahnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua tuh kayak masalah binnya itu susah gitu. Ya kan, masalah binnya itu susah gitu. Kayak gitu ya, Tat. Iya, jadi gini, sebetulnya bukan cuman anak yatim saja ya, tapi juga dalam pola mendidik anak sendiri pun juga etikanya seharusnya sama. Iya, tapi agak lebih ribet gitu, bukan? Iya, karena untuk anak yatim ini kan memang ada ayat khusus yang menyatakan tentang tidak boleh menghardik anak yatim. Iya. Ya sebetulnya dalam proses beretika mendidik anak pun hardikan juga memang nggak perlu dihadirkan sebetulnya gitu. Iya. Nah, jadi yang salah ini terkadang adalah siapa. Ya sebetulnya ente, contoh lah ente ya Bang ya. Ente sebetulnya punya kesalahan. Lebih senang dihardik orang tua atau diingatkan dengan cara baik-baik? Diingetin dong. Ya udah sama sebetulnya gitu. Secara psikologi semuanya sama. Dan kayak ente bilang tadi, ketika ini udah itu selesai ya. Ketika banyak anak akan banyak masalah dalam pemerintahan dan sebagainya. Problemnya adalah kalau memang semuanya dididik dengan cara yang baik, baik pemerintahan yang juga menyusun pemerintahan dengan cara yang baik, ya, maka akan turun kepada level-level pemerintahan terkecil di bawahnya, yaitu keluarga. Ya, ketika kita balik nih, keluarga mendidik keluarganya dengan baik, dengan cara yang islami dan dengan cara yang sunatullah, apa yang Allah ajarkan, yang artinya semua orang akan produktif, berpikiran positif, dan akan mencoba lebih banyak menerima ketimbang berprotes, ya. Kemudian menyadari bahwa proses hidup ini adalah perjuangan, artinya nilai perjuangan akan tumbuh dari bawah nih Bang. Ya, dari keluarga, sehingga akan menciptakan pemerintahan-pemerintahan yang juga isinya adalah pejuang-pejuang, bukan penjilat-penjilat Bang. Gitu ya. Dan akan menciptakan orang-orang pemerintahan yang berpikir juga kreatif dan positif gitu loh. Ya. Bukan dengan cara dikit-dikit utang gitu Bang ya. Gitu. Kan gue tujuannya ke beda. Iya, ini kan kita ngasih tahu Bang. Ya, kalau semuanya sudah slip terus. Ya Tat, nih balik lagi Tat. Kita kan tadi berbicara mengenai itu mungkin keteladanan seorang istri ya. Istri yang bisa dikatakan ahli surga. Ya. Dan bagaimana nih misalkan yang istri sebagai ahli neraka nih? Baik. Apakah hanya tidak setuju dengan suami langsung neraka, atau yang tadi seperti tadi yang suami bilang di rumah aja terus tiba-tiba ada kabar dia langsung main keluar tanpa izin suami langsung neraka, atau apakah ada kriteria khusus nih? Baik, kalau tadi diungkapkan bahwa istri yang dikategorikan penghuni neraka adalah yang mentaati perintah Allah dan suaminya, ya. Artinya kalau ada yang menyelisihi perintah suaminya selama perintah itu bukan untuk bermaksiat kepada Allah, kemudian masih ditentang juga gitu ya. Nah, ini artinya golongan istri yang bagaimana, kan kita sudah berpikir sendiri ya. Insya Allah para istri juga ngerti lah ya. Ketika suaminya sudah diperintahkan pada kita untuk mentaati suami kita, kemudian suami kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu perintah yang baik, yang tidak menyelisih aturan Allah atau tidak bermaksiat, kemudian kita tidak melakukannya, artinya kita melakukan dosa atau enggak, ya. Jadi hanya menyelisihi aja itu udah otomatis. Iya. Tapi kan balik lagi, itu si suami yang kena lagi kan. Ketika si suami sudah memberikan instruksi kebaikan, kita sudah memberikan suatu kebaikan, ya, peringatan suatu kebaikan, ya, insya Allah itu adalah salah satu cara minimal kita untuk aman dari tuduhan-tuduhan kelak di hadapan Allah, ya. Minimal kita udah berani bilang di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah ingatkan istri saya. Ya.
Berarti Baik, ya. masih bisa excuse ke Allah berarti ya. Iya, yang penting usaha kita di dunia ini apa gitu. Jangan nanti excuse-nya baru sekali ngingetin kita kemudian putus asa. Ya, maka di sini ada 4 kategori juga dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ada 4 kategori istri penghuni neraka, yaitu istri yang berlisan buruk kepada suaminya. Ya. Kalau suaminya sedang pergi, dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jika suaminya berada di rumah, lisannya terus mencerca dan dengan kata-kata yang sangat buruk. Ya, dengan kata yang buruk. Ya ini gara-gara mulut doang nih. Maka Perkataan buruk ini dalam artian katanya buruk atau Bacot. termasuk nyinyir juga? iya termasuk nyinyir dan buka rahasia suami kan bisa jadi. Ya sebagaimana Oh iya. sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam ketika Nabi Musa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkunjung ke rumah beliau. Ya, yang ditemui adalah istrinya. Ketika itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan tidak datang setiap tahun ke tempatnya Nabi Ismail, hanya datang beberapa kali ya. Ketika ditinggalkan di padang pasir, kemudian ketika dia menjelang dewasa, ya waktu mau disembelih. Setelah dia nikah baru dia datang lagi, ya. Jadi wajar saja kalau misalnya istrinya juga tidak begitu mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke rumahnya, istrinya bertanya, siapa engkau? Saya adalah ayah dari suamimu. Ya. Baru perkenalan begitu, kemudian apa yang dilakukan istrinya? Istrinya langsung menceritakan tentang kejelekan-kejelekan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Ibrahim tidak lagi menunggu Nabi Ismail, tapi titip saja pesan dari saya, Ibrahim, bapak dari suamimu, bahwa tolong ganti palang pintunya. Ya, setelah itu dia pergi. Iya. Ya, palang pintunya. Kemudian dia pergi. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian pulang. Ketika pulang disampaikan, wahai Ismail, tadi ayahmu datang ke sini ya. Nabi Ibrahim datang ke sini. Ismail kaget kan, kenapa tidak menemuinya? Kemudian tanya, lantas apa yang dikatakan sama dia? Tidak mengatakan apa-apa kecuali tolong ganti palang pintunya. Kemudian Nabi Ismail pada saat itu juga langsung mengatakan, pada saat ini maka aku ceraikan dirimu. Ya, kemudian dicerailah istrinya. Ya, sebab kenapa dikatakan palang pintu, Nabi Ismail langsung mengerti. Ya, karena pintu masuk keburukan dan kebaikan seorang suami dalam rumah tangga adalah istri. Ya. Cermin kebaikan dan keburukan seorang suami adalah istri. Seorang nabi itu ada juga yang bercerai, Tat, ya? Ada. Ya. Tapi pertanyaannya adalah misalnya gini, Tat. Seandainya gitu kan, si istri datang ke psikolog atau datang ke ulama bercerita tentang minta pendapat tentang apa namanya ya, suami rumah tangganya lah gitu kan, minta pendapat rumah tangganya itu. Mau nggak mau kan itu bongkar jadinya gitu kan. Nah itu gimana tuh, Tat? Kan itu tidak, maksudnya emang harus dibongkar jadinya kan gitu. Baik. Ya. Bismillah. Selama kita menjalani proses di dunia ini, ada namanya proses, setiap masalah ada namanya proses mencari solusi kan, atau disebut dengan mediasi. Bahkan dalam pernikahan pun ada namanya mediasi dalam pernikahan. Ya. Di situ kan kita menyampaikan gambaran-gambaran permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita. Ya. Itu kan tujuannya adalah mencari solusi, bukan untuk menjelek-jelekan si suami. Ya. Dalam tahapan mencari solusi itu masih diperbolehkan, Bang. Ya. Untuk mencari solusi yang terbaik dalam rumah tangga. Ya. Tapi curhat ke teman itu berarti nggak boleh berarti? Nah ini yang menjadi masalah. Kayak kemarin, alhamdulillah hari apa ya? Hari Minggu, hari Ahad kemarin. Ya, saya dapat pasien. Kebetulan saya jalan bareng sama Ustadz Ahmad gitu ya. Kemudian ketika kita ruqyah nih, dia mengatakan sayang sama keluarga, sayang sama anak segala macam. Terus saya kerja keras untuk keluarga sebetulnya. Terus saya sering mendapat masalah psikologi seperti ini saat gitu. Jadi alhamdulillah ya kita terapi psikologi karena ada gangguan dari luar menurut beliau gitu ya. Akhirnya setelah di ruqyah secara mandiri, ya kemudian saya balikin kepada si pasien ini. Sebetulnya kamu kerja buat siapa?
Buat saya dan buat keluarga, ya. Mobil khusus buat adiknya. Kemudian saya bilang, kalau emang kamu sayang sama adik kamu, kenapa kamu tidak berpikir positif dan kenapa malah ngasih duit kepada Adiknya. bukan kepada rumah sakit untuk sewa psikolog, karena dia terapi psikolog itu berjenjang. Oh iya. Gitu. Iya. Pada akhirnya kan apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan nggak sesuai dengan praktek yang kita lakukan. Ya. Ya. Emang. Akhirnya dia berpikir, oh iya ya, kenapa saya nggak gunakan aja duitnya untuk kebahagiaan keluarga saya dan adik saya gitu. Ya, agak-agak Nah, untuk dilematis sih. Untuk yang seperti ini kan sebetulnya yang dibutuhkan kadang-kadang adalah pembangunan mental yang positif buat orang-orang seperti ini, ya. Perlu dicari orang-orang yang ngerti untuk bisa ngebangun hal-hal positif dalam dirinya sehingga dia sadar bahwa sebetulnya gue bukan orang sakit, ya. Dan sebetulnya gue bisa sembuh dengan pola berpikir positif dan membangun energi-energi positif dalam diri Cari dia. pengalihan gitu. aja sih sebenarnya. Ya nggak cuma seperti itu bang. Jadi pengaruh lingkungan itu juga besar, ya. Karena allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Yang meniupkan was-was ke dalam hati kita itu kadang-kadang bukan cuma jin tapi lingkungan kita nih, ya. Bisikan dari Bang Japran, Bang Dani, kalau bisikan-bisikan adalah negatif ke saya, itu bisa menjadi energi negatif buat hati saya gitu, ya. Lirikan kita, Bang. Maaf ya, Pak. Ya, yang kedua adalah istri yang membebani suaminya dengan beban yang tidak sanggup untuk dipikulnya, ya. Banyak permintaan, banyak request segala macam sehingga suaminya merasa terbebani. Tetapi gini, dalam suami istri wajar dong kalau istri Minta. request Boleh, sesuatu boleh, gitu boleh. kan. Tapi kan alhamdulillahnya Allah kasih akal pikiran ke dalam pikiran istri dan hati nurani ke dalam hatinya sehingga dia berpikir dong, mungkin nggak nih ya suami saya untuk memenuhi permintaan saya yang seperti ini. Jangan nanti besar pasar pada tiang. iya, jadinya. jangan nanti ngeliat tetangga sebelah ganti mobil, kita minta ganti mobil, Nah, itu tetangga kan yang sebelah paling banyak di itu- masyarakat tuh. Wah, Ya. tetangga sebelah punya mobil baru nih, kita kapan Iya. gitu kan. Tapi Akhirnya- sekarang ada yang lucu. Apa? Julid perkara wifi. Karena Oh iya, di Instagram ya. Gila, bukan mobil lagi lo, turun kasta wifi lo. Itu ya, orang-orang yang mencari pembuktian jati dirinya dengan proses yang salah tuh kadang-kadang gitu bang, barang yang sepele aja jadi masalah gitu ya. Iya. Itu apakah maksudnya dalam artian dalam keluarganya itu tidak merasakan kenyamanan sampai harus mengusik kenyamanan orang lain atau gimana tuh ya? Nah ini nanti Itu tuh sebenarnya. ada baiknya kita kupas dalam bab boleh akhlak tuh. nih nanti ya, Nah. khusus sendiri untuk hal-hal seperti itu ya pada nih, supaya nanti Seperti kita kata Bang Jafran, miskin akhlak. Sepi sepi akhlak. akhlak, Sepi. iya. Sepi Biar. akhlak. Ya, akhlak itu sebenarnya kita kalau cuma sekali itu nggak cukup karena contohnya banyak banget di lingkungan kita kan gitu. Ya. Kemudian istri yang tidak menutup dirinya dengan laki yang lain. Menutup dirinya. Bahkan keluar rumah dengan cara tadi bertabarus atau berdandan berlebihan. Ya. Apalagi tidak menutup aurat ya. Tat. Iya, ya. Satu langkah anak perempuan atau istri keluar dari rumah tanpa menggunakan pakaian yang menutup aurat, maka satu langkahnya menuntun orang tuanya atau ayahnya kepada api neraka. Wah. Ya. Tapi udah nutup Gimana aurat. satu langkah menuntun? Iya, Itu ayah. baru satu langkah tuh. Jadi setiap langkahnya menuntun kita kepada api neraka. Makanya kita sebagai orang tua kadang-kadang galak kepada anak-anak untuk menutup aurat itu karena memang hidup kalian itu di dunia ini bukan hanya aturan kalian sendiri. Ada aturan yang berlaku yaitu aturan Allah. Ketika Allah meminta kalian menutup aurat, so close aurat kalian, tutup aurat kalian. Ya, nggak tertutup urusan perempuan nih, karena tadi perempuan kan kita fokuskan kenapa? Karena perintahnya jelas. Iya. Ya, dan banyak wanita-wanita itu masuk neraka gara-gara auratnya. Iya. Ya, tapi juga nggak sedikit laki-laki yang masuk neraka gara-gara aurat. Ya, perkara pakai celana panjang aja repot gitu ya. Masih doyannya pakai celana pendek terus gitu ya. Padahal udah jelas lutut dia adalah termasuk aurat, bukan begitu bang? Iya, tapi Iya. kan celana gue selutut lah. Tetep Iya. aja lu duduk lutut lu kelihatan. Iya sih. Ya, makanya berhati-hatilah dengan Adem coy. berhati-hatilah dengan aurat ya. Iya sih, gue. Pikiran kan lu? Iya sih, ada. Kasihan ayah. Ya kan repot nih kayak gini nih.
Istri yang tidak mempunyai aktivitas lain kecuali makan, minum, tidur, tidak mempunyai kecintaan untuk melakukan sholat, tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, dan tidak berusaha untuk mentaati suami. Artinya Nah, itu mau. istri yang seenak-enaknya sendiri ngerasa punya kekuasaan dan kemampuan sehingga dia berbuat seenak-enaknya, tidak ahli ibadah, juga tidak ahli taat pada suami. Itu udah jelas sekali, Tat. Ya. Kalau itu. Kayaknya besok-besok bini gue jangan main tok-tok deh. Nah, itu termasuk tuh. Itu Iya, ini ya, lagi fenomena saat ini ya. Iya, makanya kan saya sering banget dijulitin sama orang-orang yang satu medsos sama saya ketika saya sindir hal-hal seperti itu, dibilang main lo kurang jauh gitu. Saya padahal cuma ngingetin, mau make apa monggo silahkan, tapi penggunaannya jangan salah. Nah kebanyakan yang saya ingetin tuh yang salah-salah tuh ya, yang aurat diumbar-umbar, padahal dia bilang saya ngerekamnya sendiri. Iya lo ngerekam sendiri, tapi dinikmatin sama siapa? Nah apalagi Gitu ini kan. ya Tat ya, mungkin ya mohon maaf juga nih ya yang kesindir ya, udah auratnya tertutup nih, tapi tetap joget-joget juga gitu kan. Iya, makanya di sini kan juga Dan ditayangin di TV gitu. Iya. Itu loh yang kadang di Ya. TV gak ada kerjaan lain, malah ambil rekaman dari tok-tok itu malah disiarin. Ya kan emang udah terkenal juga sih sebenarnya. Nah ini fungsi istri juga yang sering dilupakan adalah sebenarnya istri itu dibutuhkan sebagai pendukung, penyejuk hati suami, juga pensupport langkah-langkah suami ya. Maka Nah itu. dari sahabat Rasulullah SAW Sa'ad bin Ibnu Waqqas ya, mendengar bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang istri jika tidak membesarkan hati suaminya dalam waktu suaminya dalam kondisi sempit, ya lihat nih ya, dia nggak dukung suaminya, tidak memberikan kenyamanan pada suaminya waktu suaminya lagi susah, maka Allah akan melaknatnya ya. Yang melaknat bukan cuma manusia, Allah. Aduh. Ya. Iya. Dan begitu pula para malaikat semuanya ikut melaknat dirinya. Berarti perkara suami pulang tiba-tiba langsung di brandel sama tagihan billing kehidupan, itu diomelin juga tuh berarti. Iya. Ketika mengingatkan suami nggak masalah. Tapi ketika Udah dia pakai emosi. dia itu justru memberikan cercaan atau justru memojokkan suami, ini justru gara-gara itu aja sudah tidak disukai Allah dan para malaikat. Kamu gimana sih ini Ya. billing Nyinyir lah, belum? peran nyinyir lah, Iya. nyinyir. Ketika Kenapa suara gue juga ngikut ya? ketika Allah melaknat ya, maka disampaikanlah, aku tidak suka sama fulan. Ya. Fulanah Aku dong. melaknat si fulanah gitu ya. Kemudian malaikat tadi kan memberitahukan kepada malaikat-malaikat rahmat dan malaikat-malaikat yang lain ada di dunia ini gitu ya, yang artinya akan melaknat orang tersebut. Ketika orang tersebut dilaknat, artinya apa? Akan tersempitlah semua proses di dunia dia, termasuk rezeki dia. Oh. Ya, kemudian juga hal-hal lain yang berhubungan dengan doa dia juga akan ditanggapi dengan laknat oleh malaikat. Tapi kalau penyampaiannya lembut, Ya. nyantai juga berarti ya, dapat. Tapi nanti ada juga yang ngomong gini, Pran. Gua cuek-cuek aja kok, biasa aja. Malahan makin kaya gua. Nah, Iya. apa istijraj. Istijraj ya, akan dibuat bahagia di balik nanti kesengsaraan dia di akhirat. Ya, akan ditimbang-timbang dalam kesesatan. Baik ya. Terakhir nih ya, mungkin juga saling mengingatkan dari Abu Ayyub Al-Ansori mendengar Rasulullah bersabda, di langit dunia Allah menciptakan atau menempatkan 70.000 malaikat. Ketika Allah mengatakan Rasulullah mengatakan angka 70, 7.007 ya, itu artinya bisa sangat banyak sekali. Apalagi kalau sampai disebut 70.000, arti banyak banget ya. Di mana mereka melaknat setiap istri yang mengkhianati suaminya dalam penggunaan hartanya ya. Di hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak, mereka akan dikumpulkan bersama para tukang sihir, dukun-dukun ya, meskipun sepanjang hidupnya menghabiskan waktu untuk melayani suaminya ya. Jadi cuman gara-gara tadi
mungkin memberi makan orang lain tanpa memberitahu Tanpa izin izin. suaminya. Ya padahal itu harta suaminya ya. Nauzubillah ya. Walaupun itu duit gajinya dia pun terus tetap izin suami Tetap. berarti. Enggak, ini kategorinya dulu duit suami. Hartanya suami. Ya. Tapi kalau duit pribadi berarti Ya kalau tadi duit pribadi tadi jangan sampai nanti menyelisih suami. Maksudnya gini. Lo ketemu temen, istri lo ketemu temen nih bang. Ya. Tapi temennya ini mungkin ya mantannya dia kelaparan, dikasih makan. Kira-kira si suami timbul rasa sesuatu enggak? Kalau timbul rasa sesuatu, nah itu harus hati-hati gitu ya. Apalagi ketika si suami punya kewajiban untuk melarang istri itu berkholwat atau berdua-duaan dengan yang selain muhrimnya. Ya. Nah, itu kan bisa aja nanti proses tolong menolongnya itu kan bisa lewat proses suami. Ya, misalnya nih, kalau yang paling banyak terjadi ya, misalnya ada suami seorang laki-laki menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak, ya, dan suaminya masih hidup. Ya, ketika si suaminya mantannya ini ingin komunikasi, ya alangkah baiknya itu komunikasi dengan suami barunya untuk urusan anaknya tadi. Jadi bukan direct suami dengan istri, sebab tanggung jawab si istri ini sudah jatuh kepada si suami yang baru. Oh, gue baru tahu tuh. Sama gue juga baru tahu tuh. Gue baru tahu. Berarti nggak bisa langsung ngobrol gitu aja. Ya berarti itu kan jatuhnya kholwat jadinya kan. Iya. Oke. Berat ya. Sebetulnya sih nggak berat, justru membuat ringan istri. Ya, makanya cara milih suami adalah yang berilmu, berakhlak dan beragama, supaya semuanya lancar. Nggak mungkin lah suami juga menghalang-halangi hak si anak, menghalang-halangi proses perbaikan buat si anak gitu kan. Kalau memang dia punya agama dalam dirinya, gitu. Jadi ya. Sohib yang beriman, wabil khusus kepada kaum perempuan, ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi modal kita untuk mencari pasangan hidup, ya, sehingga pasangan hidup kita bukan hanya sekedar harta dunia, bukan hanya perjuangan kita mau jadi apa, ya, tapi kita mau hidup di mana nanti setelah kita meninggal, tetap bersama keluarga kita. Itu yang menjadi cita-cita kita bersama. Mungkin tambahan. Kayak waktu gue masih masukan sama sepupu gue ketika gue putus sama mantan gue gitu kan. Sepupu gue bilang, saudara gue bilang, lo akan dipilih karena agama lo dan lo akan tidak dipilih karena agama lo gitu. Gitu. Yeah. Berarti itu simpel itu tapi dalam juga ya, bener ya gitu. Ya dalam kan. That's why gue diputusin. Udah kejawab ya. Udah kejawab berarti ya. Nah, ya mungkin kita harapkan tolong disebar lah kebaikan ini gitu kan. Kita sama-sama berdakwah lah gitu kan. Insyaallah. Tolong di-subscribe, di-like, terus disebarkan ke teman-teman kalau wah ini kayaknya cocok nih. Kalau misalnya ada teman Anda bermasalah kayaknya video dari kita yang ini judulnya ini kayaknya cocok untuk teman gue yang ini gitu. Nah, iya. Kasih tahu aja ke situ. Saling gitu kan. menyebarkan kebaikan lah. Nah, gitu oke. Deh nggak ada tambahan lagi ya? Oke, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.